Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, kita dapat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan bercakap tentang kenapa kita perlu ada Rasul dan siapakah Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan bulan kehidupan Rasulullah. 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal adalah hari hijrah Nabi sampai ke Madinah. Dan 12 Rabiul Awal adalah hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kejadian besar dalam kehidupan Rasul terjadi pada bulan Rabiul Awal. Lahirnya, hijrahnya, meninggalnya. Jadi bagi saya, bulan Rabiul Awal khasnya 12 Rabiul Awal bukan hanya hari Maulid Nabi, tapi hari kehidupan Rasulullah SAW. Karena lahirnya, hijrah ke Madinahnya dan meninggalnya pada tarikh yang sama, 12 Rabiul Awal. Maka lebih baik kita katakan bulan Rabiul Awal bulan Rasulullah SAW. Kalau bulan Ramadan turun Quran 13 Ramadan, Quran Atul Qadar, maka bulan Ramadan bulan Quran. Ya, maka bulan Rabiul Awal bulan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mengenal Rasulullah. Karena dengan kenal Rasulullah, tahu Rasulullah, kita akan ikut Rasulullah. Dan banyak orang tidak mengenal Rasulullah, kenal hanya saja nama sebagai Nabi, siapa dia sebenarnya sebetulnya. Dan bukan hanya kenal, tapi apakah kedudukan Rasul dalam sistem kehidupan manusia? Apakah kedudukan Rasul dalam sistem kehidupan manusia? Pertama, kita daripada awal, Allah jadikan alam ini semua untuk manusia. Waja'alna lakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan bagi kamu apa saja yang ada di muka bumi. Ini konsep pertama. Semua alam, semua yang ada Allah ciptakan di alam ini memang hanya untuk makhluk yang bernama manusia. Nah, kalau alam untuk manusia, manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 60, 59 60. Kami tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Alam semua untuk manusia, manusia untuk menyembah Tuhan. Nah, kenapa kita yang minta setiap hari iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Itu yang kita sebut setiap saat, iyyaka na'budu. Tapi tak mungkin kita na'budu kepada Allah tanpa ada petunjuk Allah. Tidak mungkin ibadah kepada Allah tanpa ada pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka untuk kita menyembah Allah sebagai tujuan hidup yang pertama, kalau kita tidak jadikan tanpa tujuan, wa ma khalaqnakum fi abas, kami tak jadikan kamu tanpa tujuan. Tak, kita hidup ada tujuan. Ya, pentingnya kita hidup ada tujuan. Tujuan kita beribadah. Ibadah kita hanya dengan petunjuk Allah. Maka bagaimana petunjuk kita? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami ya Allah jalan hidup yang lurus. Hebat dalam Al-Fatihah ini. Waktu Allah kita minta ihdinas siratal mustaqim, dia tidak berhenti di situ. Kita minta penjelasan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cara hidup orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan cara hidup semua orang. Bukan siapa-siapa, tak. An'amta alaihim. Dan semua tafsir mengatakan siapa an'amta alaihim? Ar-Rasul, was-sahabah, was-suhada, was-salihin. Tak ada lain. An'amta alaihim arti Rasulullah. Untuk inilah supaya manusia dapat hidup dengan petunjuk Allah, sehingga dia hidup jalannya benar daripada dunia sampai tujuan akhir. Kita ada tujuan akhir kita, karena kita diciptakan bukan untuk hari ini. Umar Abdul Aziz berkata, kamu diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Ingat ya, kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Khalaqnakum lil abad walakinnakum tungkiluna min darin ila darin. Ini kata Umar Abdul Aziz, kamu diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Hanya saja kamu akan dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya. Hidup tak ada kematian. Hidup akan kekal. Hanya kita berpindah daripada satu alam ke alam yang lain. Pindah daripada alam rahim ke alam dunia, namanya lahir. Pindah alam dunia ke alam barzah, namanya mati. Itu saja. Pindah alam barzah ke alam akhirat, namanya kebangkitan. Hanya ganti nama je. Asalnya sama, ya? Tak mati. Kita hidup untuk hidup selama-lamanya. Maka kita dari dunia kita masuk sampai ke selama-lamanya. Maka untuk apa hidup engkau? Untuk bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah target hidup. Target hidup kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu target hidup. Maka untuk dapat dunia hasanah dan dapat lagi akhirat hasanah dan dapat waqina adzabannar, hanya dengan mengikut petunjuk yang telah Tuhan gariskan daripada dunia sampai akhirat. Ada line yang kau harus ikut. Ada jalan besar. Kalau salah jalan, salah masuk. Salah jalan, salah masuk. Salah jalan, dua aja, neraka.
betul jalan surga. Dua-dua khalidina fiha abada. Yang betul jalan hidup selamat selama-lamanya, yang salah jalan hidup sengsara selama-lamanya. Sama-sama selama-lamanya. Hanya beda, satu selamat, satu tak selamat. Ini konsepnya. Maka untuk hidup yang selamat ini dan untuk dapat petunjuk Tuhan, diperlukan manusia yang untuk mengajarkan petunjuk tersebut. Tak mungkin petunjuk langsung Tuhan kepada manusia. Kenapa? Kerana petunjuk ada aplikasi. Petunjuk wajib ada pedoman. Petunjuk wajib ada orang contoh. Tengok. Tak mungkin petunjuk orang buat masing-masing. Tak mungkin. Akan salah perception. Ada salah cara. Maka likulli ummatin rasulun. Setiap umat ada rasul. Tengok. Setiap umat ada rasul. Sebagai manusia yang diberi Tuhan Allah lantik menjadi orang yang dapat petunjuk, mengajarkan petunjuk dan mencontohkan petunjuk. Rasul itu mendapat petunjuk, mengajarkan petunjuk dan mencontohkan petunjuk. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk yang akan ikut orang lain. Tak ada manusia makhluk individual. Maka tidak mungkin Rasul itu dari orang kafir. Ingat ya? Tidak mungkin Rasul pada orang-orang bukan pilihan. Kalau orang bukan pilihan, bahaya. Orang akan contoh dia. Maka Rasul orang pilihan yang Allah bimbing, tak ada salah, itu yang diikut. Maka laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada pribadi Rasul contoh teladan. Maka kenapa orang kafir berkata, misalnya orang-orang kafir berkata, kenapa Nabi itu harus manusia, bukan setengah malaikat? Wa qalu ma la hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nazira. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-7. Orang kafir berkata, kenapa Rasul ini harus manusia biasa, yang makan makanan biasa, yang berjalan di pasar-pasar? Kenapa Tuhan tak turunkan malaikat? Ingat, kenapa Tuhan tak turunkan malaikat menjadi Rasul yang memberikan petunjuk? Kenapa perlu manusia? Karena kalau malaikat yang menjadi Rasul pemberi petunjuk, malaikat tak dapat mencontohkan petunjuk Tuhan, karena dia bukan manusia. Malaikat tak dapat mencontohkan petunjuk Tuhan karena dia bukan manusia. Maka yang menjadi pembawa petunjuk harus manusia yang sama, manusia biasa. Innani ana basyarun mislukum. Aku manusia seperti kamu. Dalam surah Kahfi, harus basyar. Manusia yang makan, manusia yang minum, manusia yang kawin, manusia yang sakit. Semua sifat manusia wajib ada pada sifat Rasul. Wajib ada. Karena manusia Rasul bukan setengah Tuhan, dan bukan macam Tuhan, dan bukan Superman. Kalau Superman kau tak dapat ikut. Dia kawin juga, semua dia ada. Ini konsep Rasul. Kenapa harus manusia? Kalau Rasul bukan manusia, kita susah. Ada petunjuk tak dapat yang kita ikut. Maka Rasul bukan manusia. Ada yang tengok salah ikut. Dia anggap Nabi Isa tu tak kahwin. Akhirnya dia jadi padri pun tak kahwin juga. Salah ikut. Dia susah hidupnya karena tak kahwin. Nabi Isa bukan tak kahwin, belum kahwin. Nabi Isa bukan tak kahwin, belum kahwin. Kan nanti dia akan turun akhir zaman, akan kahwin, karena dia belum kahwin. Tengok, karena dia manusia. Innani ana basyarun mislukum. Maka Nabi Muhammad wajib manusia terbaik, contoh segala bentuk contoh. Karena apa? Karena semua hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kata bahwasanya
Tapi Nabi itu walaupun dia manusia biasa, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin. Al-Ahzab 21. Al-Ahzab 40, maaf. Bukanlah Muhammad itu ayah seorang kamu, tapi dialah seorang rasul. Atau innani ana basyarun, itu manusia. Waktu anak dia rasul, itu kedudukannya, itu kemanusiaannya, insaniyahnya. Basyariyahnya manusia biasa, insaniyahnya Rasulullah. Beda ya. Kita sama PM sama makan sama minum, tapi dia punya kedudukan PM, kita manusia biasa, rakyat. Nabi pun manusia biasa, tapi kedudukannya Rasulullah. Itu insaniyah kedudukannya. Wa khatimun nabiyin, penghulu penutup seluruh nabi. Tengok. Ini contoh siapa? Rasulullah. Rasulullah dan penutup semua nabi. Kenapa? Karena nabi banyak, bukan hanya satu. Karena Allah kata untuk semua umat ada rasul, diperlukan banyak rasul-rasul memimpin umat. Hanya pada waktu akhir nanti hanya satu yang terakhir untuk seluruh alam. Dalam sebuah hadis, Nabi Rasulullah bertanya oleh seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, ada berapa orang Rasul Allah utus ke muka bumi ini?" Maka Nabi mengatakan ada 313 Rasul. Kemudian Rasul ada berapa Nabi? 124.000 Nabi, 313 Rasul. Itu ada hadis. Dari 313 Rasul, minhum man kasasna wa minhum man lam naksus, kata Quran. Sebahagian kami kisahkan, sebahagian kami tak kisahkan. Berapa yang dikisahkan? Hanya 25. Berapa yang tak dikisahkan? 200, berapa? 80. 313 ditolak 25. Lebih banyak yang tak dikisahkan daripada dikisahkan. Ya. Apalagi kalau Nabi 124.000 Nabi. Tengok. Kenapa hanya 25 dikisahkan, tak semua dikisahkan? Karena 25 Rasul sudah cukup untuk menjadi teladan bagi umat manusia seluruhnya. Cukup. Untuk kaya ada Sulaiman, untuk miskin ada Isa, untuk menjadi orang yang kuasa ada Nabi Daud. Tengok. Untuk orang yang sakit kena musibah, Nabi Ayub. Tengok. Semua nabi-nabi itu untuk sebagai hujah. Hambaku pun ada yang kaya, dia beribadah, kenapa kau tak beribadah? Hambaku ada yang susah, dia beribadah, kenapa kau tak beribadah? Hambaku ada yang sibuk, kenapa kau tak beribadah? Kerana sibuk. Semua ada hujah. Cukup 25 untuk hujah kita. Kemudian untuk hujah, untuk contoh terbaik Rasulullah. Kenapa? Engkau jadi manusia yang terbaik dalam menyembah Allah. Siapa? Rasulullah. Dalam bekerja, Rasulullah. Dalam berbuat apa di rumah keluarga, Rasulullah. Dalam berjiran, Rasulullah. Terbaik semuanya. Maka contoh ada, petunjuk ada, yang terbaik ada. Kurang apa? Lengkap. Maka alhamdulillah. Maka kita ini menjadi umat yang terbaik. Umat yang, kenapa? Karena contoh kita manusia terbaik. Karena bagaimana kita menjadi umat terbaik kalau tak mencontoh manusia terbaik? Ini masalahnya. Bagaimana kita akan menjadi manusia umat terbaik kalau tidak mencontoh manusia terbaik? Lengkap. Kan saya berterangkan di Masjid Kampung Tugu semalam. Saya kata akhlak Nabi. Ada akhlak bersifat hadis, kaulan, perkataan. Riyadhus Shalihin misalnya. Tapi ada lagi perkataan Nabi dengan percontohan akhlak Nabi, perbuatan Nabi. Dan Nabi saja bersamanya ada sahabat Nabi.
Sahabat ada pengikut. Pengikut ada pengikut lagi. Tengok. Apa kata Nabi? Khairul qarni qarni summa yali summa yali. Sebaik-baik masa aku Nabi dan sahabatku, summa yali, kemudian setelah sahabatku, summa yali, setelah sahabatku. Tabi'in, sahabat, tabi'in terus salafus saleh. Kita bayangkan Nabi hidup 63 tahun, ya, Nabi hidup. Sahabat hidup sampai 100 tahun ke 101 Hijrah. Sahabat hidup yang namanya sahabat. Ada 124.000 sahabat. Tabi'in salafus saleh hidup sampai 300 Hijrah. Ya. Nabi, sahabat, mengikut sahabat, mengikut sahabat. Ini yang Nabi jamin. Sebaik-baik masa ini. Ada Nabi, sahabat, tapi yang hidup selama 3 abad berarti. Contoh baik semuanya ada. Contoh yang tak buruk pun juga ada. Ada sahabat yang berdosa, ada sahabat yang macam salabah yang tak bayar zakat juga ada. Semua ada contoh. Supaya kita dapat merepot, ini siapa kita hari ini? Dibandingkan Nabi, tak mungkin. Dibandingkan sahabat, engkau siapa? Tak mungkin. Bandingkan tabi'in, tak mungkin. Bandingkan tabi'in, apa tak mungkin? Ada platform, ada contoh. Sayangnya kita hari ini, waktu kita membaca kadang-kadang hadis, dan waktu praktikal hadis tak ditengok bagaimana sahabat, bagaimana Nabi, bagaimana tabi'in, tabi'in. Sehingga kadang-kadang kita baca hadis kosong, tak ada gambaran. Padahal jelas gambarannya. Sahabat bersedekah bagaimana bentuknya ada. Sahabat sabar bagaimana ada. Sahabat mungkin berjuang, semuanya ada. Sudah ada contoh. Tapi ini tak pernah nampak dan didedahkan kepada kita. Padahal ini sangat penting sebagai teladan. Kalau kita belajar misalnya dalam ibarat manajemen barat lah, pasti ada kes-kes tadi tentang dulu dari Roman Empire macam ni, raja-raja dulu macam ni, segala macam orang-orang barat macam ni. Ini kes tadi. Kenapa dalam Islam tak punya kes tadi kita? Macam ini mana caranya sahabat Nabi macam mana? Rasul macam mana? Tak nampak. Yang nampak Rasul perang kawin. Kacau. Sejarah Rasul lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kawin sama Khadijah, perang kawin, perang meninggal. Selesai. Tak nampak Rasul sebagai Rasul terbaik di rumah, terbaik niaga, terbaik dalam politik, terbaik dalam bermanfaat. Tak nampak. Ini sangat sayangkan. Tak jelas depan kita. Karena sejarah kita sudah dirusak. Kenapa rusak? Apa yang rusak? Bukan sejarah yang rusak. Penulisan sejarah tidak lengkap. Penulisan sejarah Nabi kita tidak lengkap. Padahal sejarah kita paling lengkap. Buku sirah Nabi tak lengkap. Ini akibat abad ke-18 ada seorang Perancis, ingat saya, orientalis, menulis sirah Nabi Lai Muhammad. Isinya Nabi lahir, Nabi meninggal, Nabi kawin, Nabi perang, itu je. Manhaj, metodologi penulisan orientalis inilah yang diikut oleh orang Mesir. Waktu itu membuat sirah Rasul, siratul Muhammad dengan metode yang sama. Sampai sekarang semua kitab sirah itu caranya, tak ada lain. Pada sirah zaman dulu tak. Tengok, paling tak tolong baca Al-Barzanji. Satu je contoh. Al-Barzanji itu kitab sirah Nabi yang paling ringkas. Hanya yang baca tak faham, itu yang salahnya sebetulnya. Sirah paling ringkas itu Al-Barzanji, itu sirah Nabi. Dan dalam Al-Barzanji tak ada cerita perang, cerita akhlak Nabi yang ada seluruhnya. Tengok,
Tapi sayang dibaca tak faham. As-Syama'il Muhammadiyah tentang akhlak Nabi, alhamdulillah ada yang baca sekarang sebagian. Tapi tak banyak baca. Zaman dulu tak ada, jarang cerita perang bab khusus Al-Ghazawat, tak orang baca, jarang tak baca. Yang lain orang baca tentang kehidupan Nabi. Ya. Tapi hari ini kita tak nampak itu sebetul bagi kita. Okey, padahal siapa Nabi? Nabi itu betul-betul Nabi yang terbaik. Udah Rasulullah, Khatimun Nabiin, Sayyidul Mursalin. Ya. Rasulullah satu, Khatimun Nabiin dua, lebih tinggi lagi Sayyidul Mursalin, pemimpin semua Rasul. Ya. Beda ya. Dari 313 Rasul, Nabi lah pemimpin semua Rasul. Tengok. Maka pernah ada hadis mengatakan, atau ada seorang sahabat, ya Rasulullah, mata isara betul bila engkau jadi Nabi. Hebat kan soalnya. Ya Rasulullah, bila engkau jadi Nabi? Rasulullah menjawab, wa Adam bainar ruh wal jasad hina ukhida minni al-misaq. Hadis At-Tabrani, dan ada Bukhari juga ada. Aku diangkat menjadi nabi, nubuah ya, kenabian. Pada waktu aku diambil janji oleh Allah menjadi nabi, pada waktu Adam masih menjadi jasad dan roh belum masuk kepada Adam. Adam masih jasad, roh belum masuk, maka Allah mengambil janji semua nabi-nabi. Ingat ya, wa akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah hai Muhammad, waktu aku mengambil janji dengan engkau dan Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa dengan janji yang kuat. Pada waktu bila? Waktu Nabi Adam masih dalam keadaan jasad, roh belum ditiup kepada Adam. Hebat. Jadi pelantikan Muhammad menjadi Nabi sudah lama. Hanya dilahirkan paling akhir. Ingat, hanya Nabi dilahirkan paling akhir. Jadi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Karena dalam surah lain, dalam surah Al-Baqarah, ayo Al-Baqarah ambil, maka kata Nabi, aku ni adalah busra, apa doa Nabi yang wa asfim rasulan minhum, Baqarah 129. Wa aku juga adalah menjadi busra, doa Nabi Ibrahim dan busra, yaitu kabar gembira oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sudah tahu semua Nabi. Adanya Nabi Muhammad sudah diketahui dan sudah diberitahu kepada seluruh nabi-nabi yang lain. Dalam surah yang lain, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lima ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Ingatlah pada Allah mengambil semua janji nabi-nabi yang telah mendapat kitab dan hikmah, akan datang kepada kamu Rasulullah, tengok, musaddiqan lima ma'akum, dia akan membenarkan apa ada pada kamu, la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu, kamu akan beriman kepadanya dan akan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Semua nabi menjawab, kami mengakui Nabi Muhammad
dan kami mengambil janji tentang ini. Semua nabi mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Jadi semua nabi sudah tahu Nabi Muhammad. Ini dalam Ali Imran 81. Ali Imran 81, Allah menyatakan bahawa seluruh nabi-nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam mengakui Nabi Muhammad, dan mereka kalau mereka hidup maka akan beriman kepada Nabi Muhammad dan akan menolong Nabi Muhammad. Siapa itu Muhammad? Bukan manusia biasa. Semua nabi telah tahu. Maka apa lagi? Maka siapa umat Muhammad? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Kami jadikan kamu umatun wasata, umat yang di tengah-tengah terbaik, supaya kamu menjadi syuhada kepada manusia yang lain dan Rasul menjadi syuhada kepada kamu. Ini hebat ni. Pada waktu nanti hari akhirat, Allah memanggil seluruh nabi-nabi. Apakah kamu telah menyampaikan pesanku wahyu kepada umat-umat kalian semua? Hal balagta qaumak? Fayaqulu na'am. Semua nabi berkata, benar ya Tuhan, kami telah menyampaikan. Fayuqal man yasadulaka, maka Allah panggillah anak kaum-kaum semua nabi. Fayul qaumahu faqah hal balakukum hada. Hai kaum nabi ini, apakah nabi kalian telah menyampaikan kepada kalian risalahnya? Fayaquluna la. Mereka berkata tak pernah. Tengok hebat ni dialog nabi di malaikat nanti. Allah berkata sama malaikat. Allah tarik nabi, sudah sampai, sudah. Tanya kau sudah sampai belum? Allah jumpa nabi lagi. Wahai para nabi, kaum engkau mengatakan engkau belum menyampaikan. Kalian menyampaikan, sudah menyampaikan. Mana saksi kalian? Tengok Allah di akhirat. Mana saksi kalian? Mereka kata Muhammad wa qaumuhu. Saksi kami adalah Muhammad dan kaum Nabi Muhammad. Nabi panggil kaum Nabi Muhammad. Hai kaum Nabi Muhammad, hal balagha hadza qaumahu? Apakah Nabi ini telah menyampaikan kepada nabinya? Semua kaum Nabi Muhammad berkata sudah. Hebat ya. Naam. Allah tanya lagi kaum Nabi Muhammad, "Madza ilmukum?" Apa alasan kamu? Kau kata sudah, sedangkan kamu belum lahir pada waktu dia lahir, dia ada. Ja'ana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa akhbarana anna rusul qad balau. Telah datang kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kami telah menceritakan kepada kami bahawa semua rasul telah menyampaikan risalahnya. Hebatlah. Siapa Nabi Muhammad? Siapa umat Muhammad? Nabi Muhammad menjadi seluruh nabi, umat Muhammad menjadi saksi seluruh nabi. Itulah kita hari ini, alhamdulillah. Bersyukur tak? Ke siapa kita sebetulnya? Ini sangat penting paham bahawasanya. Maka itulah bahasa kita kenapa kita menjadi syuhada ala nas. Sampai siapa Nabi Muhammad lagi? Tadi pada waktu Nabi Adam turun ke muka bumi, pada waktu itu Nabi Adam ketakutan. Setelah dia ketakutan Nabi Adam, turunlah malaikat. Maka malaikat melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau sampai dia mendengar Muhammad Rasulullah, Adam bertanya, siapa itu Muhammad? Jibril menjawab, itulah Nabi terakhir daripada umat engkau yang akan datang.
Nabi Adam turun, azan sudah ada. Tengok. Tambah lagi, hadis mengatakan bahwasanya Jabir bin Jubair bin Jabir qala baina katifai Adam maktubun Muhammad Rasulullah khatimun nabiyyin. Di belakang, di punggung Adam, di antara dua bahu Adam tertulis kalimat Muhammad Rasulullah khatimun nabiyyin dalam kitab Al-Khasa'is. Dah. Hadis yang lain mengatakan daripada Tabrani, Asim Abidah bin Sa'id berkata, kalau Rasulullah SAW kana fasu khatim Sulaiman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di cincin Nabi Sulaiman tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cincin Nabi Sulaiman, kan semua ngaku, Nabi dah mengakui. Maka pada waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, walama asra, apa kata Nabi Muhammad? Ra'aitu lata Isra fil aras maktubun fi saqil aras, atau aku naik Isra Mi'raj, di kaki-kaki aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menurut hadis Daruqutni. Jabir berkata, kalau Rasulullah bersabda bahwasanya maktubun ala babil jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di pintu-pintu surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu surga, kaki aras. Ibnu Abbas mengatakan, kalau Rasulullah SAW, ma fil jannah sajaratun alaiha warakah illa maktubun alaiha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada satu pokok pun dalam surga yang mana daunnya tidak tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad? Kita tahu siapa kita, siapa Nabi Muhammad, dan kita merasa syukur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Nabi dalam sebuah hadis, seandainya Musa datang setelah aku, ingat ya, karena bukan Musa ya, nanti akan datang misalnya dapat orang Taurat asli atau Injil asli. Kata Nabi, seandainya Musa datang setelah aku dan kamu mengikut Musa, la dalaltum, kamu telah sesat. Karena Nabi telah datang, siapapun Nabi setelah Nabi lagi, walaupun Nabi sebelumnya datang lagi, Nabi Isa datang, Nabi Musa datang, kita tidak boleh ikut ajaran mereka, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Maka hari ini kita dibuat sama. Oh, semua agama sama. Atau macam milah Ibrahim yang ada sekarang di Dubai, semua Ibrahim Yahudi dan sama. Tak. Hadis mengatakan seandainya Musa datang, engkau ikut Musa, sesat. Kenapa? Karena ajaran Isa Muhammad telah lengkap untuk akhir zaman. Musa untuk zamannya, Isa untuk zamannya. Waktu Nabi Muhammad datang, semua agama lain hilang statusnya, tinggal agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang tidak mengambil Islam, Allah tak akan menerima agama itu. Kalau datang Islam, apapun agamanya sebetulnya, walaupun agama Musa atau agama Isa, setelah Nabi Muhammad datang, semua tak berlaku lagi di muka bumi ini dalam kehidupan kita, untuk kita selamat sampai akhir zaman, sampai kepada surga khalidina fiha abadah. Itulah konsep bagi saya tentang siapa Nabi Muhammad dan kenapa kita perlu mensyukuri bagaimana kita sekarang mencari Nabi. Maka tolong saya bagi saya dalam Rabiul Awal, tolong cari buku-buku sirah Nabi, baca sirah Nabi, baca akhlak Nabi, baca kehidupan Nabi. Jadikan itu tadarus Rasulullah. Kalau Ramadan, tadarus Quran. Kalau dalam bulan Rabiul Awal, tadarus kehidupan Rasulullah SAW, dan ajarkan anak kita siapa Rasulullah SAW sebetulnya. Karena hadis katakan, alimu abna'akum habba nabikum, ajari anak kamu cinta Nabi kamu. Dan dia akan ikut kita
kita ikut Nabi Muhammad jadi orang terbaik, kita akan selamat dunia dan akhirat. Allah alim fa'una wa zidna uluman tanfa'una berkah haqqan tiba'ah al-batila badatna rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.